Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Wulandari dengan NIM F1F120026. Di sini saya akan mm, menjelaskan mengenai apa itu review fitokimia dan farmakognosi. Sebelum saya menjelaskan review saya mengenai fitokimia dan farmakognosi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fitokimia. Fitokimia itu merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan, di mana keberadaan metabolit sekunder ini sangat penting bagi tumbuhan untuk dapat mempertahankan hidup mereka dari serangan serangga atau untuk membantu penyerbukan dan lain-lain. Selain itu, uh, selain farmakognosi sendiri itu merupakan telah diciptakan melalui gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat dan gonis yang artinya suatu pengetahuan, di mana dapat diartikan bahwa farmakognosi yaitu suatu pengetahuan tentang obat-obatan. Hmm, Tata nama farmakognosi sendiri itu paling pertama kali dan paling sering digunakan oleh C.A. Seidier, adalah seorang mahasiswa kedokteran di Haller, Jerman, yang secara tegas menggunakan analgetika farmakognosis sebagai judul utama tesisnya. Penelitian farmakognosi sendiri, ruang lingkupnya itu didefinisikan sebagai studi fisik, kimia, biokimia, dan biologi obat, atau zat obat, atau obat potensial, atau zat obat yang berasal dari alam sebagai pencarian obat baru yang berasal dari alam. Sehingga tentang farmakognosi ini sangat berhubungan dengan fitokimia, di mana fitokimia merupakan salah satu ilmu farmakognosi. Kemajuan fitokimia sendiri itu mengalami kemajuan dalam segi teknik analisisnya dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu di mana pemisahan, identifikasi, dan penentuan struktur senyawa aktif biologis telah difasilitasi oleh pengembangan yang terus-menerus dari kromatografi dan metode analisis spektrometri. Dan juga lebih dari setengah dari 25 obat farmasi pada tahun 1991 itu sudah berasal dari produk alami atau sudah berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan alam. Dan pada selama 50 tahun terakhir ini, tanaman telah menyediakan banyak sekali obat yang dapat digunakan secara klinis. Contohnya alkaloid, Santarantus, vinblastacin, atau viskristin yang digunakan sebagai obat untuk pengobatan kanker darah atau leukemia, dan limfoma, dan beberapa tumor padat. Selain itu, antara pada tahun 1957, NCL, penelitian mengenai kolaboratif NCL menjadi produk alam, itu digunakan sebagai aktivitas anti kanker. Dan pada tahun 1960 dan 1986, lebih dari 35.000 spesies dan 108.330 ekstrak telah disaring terhadap tumor meren, dan 11 senyawa disetujui sebagai pengujian untuk panel tumor, di mana di sini dilakukan pengujian klinis mengenai suatu tanaman untuk dapat menyembuhkan suatu penyakit. Dan pada tahun 1966, kaptostesin itu diisolasi dari buah kaptostesin yang terbukti dapat menjadi penghambat topoisomerase 1. Dan pada tahun 1993,
dilakukan pemeriksaan klinis mengenai antismisin yang diisolasi sebagai prinsip aktif dari ramuan anti malaria tradisional Cina, yang dimana ini merupakan suatu studi fitokimia, dan antimycin sendiri adalah sesekuterpen yang mengandung untuk pengobatan anti malaria cerebral. Dan selain itu, galantamus atau spesies lain dari Amaryllidaceae itu diuji secara klinis untuk penyakit Alzheimer ringan sampai sedang. Dan di sini dapat dilihat bahwa perkembangan dari ilmu studi fitokimia sendiri itu berkembang eh, berkembang setiap selalu berkembang setiap tahunnya. Dan di sini galantamase itu merupakan suatu inhibitor reversibel asetilkolinester (AC) dan dapat menghambat perkembangan suatu penyakit, tetapi dapat menghambat perkembangan suatu penyakit. Dan obat produk yang alami yang berasal dari alam ini memberikan beberapa manfaat bagi farmakologi dan beberapa khasiat lainnya. Dan sehingga karena banyaknya senyawa-senyawa aktif yang bermanfaat untuk tubuh, maka perkembangan mengenai produk bahan alam yang digunakan sebagai obat itu terus berkembang. Sehingga studi farmakognosis sendiri juga berkembang. Sekian dari banyaknya tadi tanaman tanaman yang berasal dari alam yang mempunyai bermanfaat bagi farmakologi untuk kesembuhan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.